Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita bersama dengan seluruh umat percaya di dunia ini kembali untuk merenungkan begitu besarnya kasih Allah di dalam hidup kita melalui peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama, kita akan memujikan pujian salibnya, salibnya selama mulia. Biarlah melalui pujian ini, setiap kita sungguh-sungguh mengalami bahwa di salib Tuhan Yesus, kita semuanya boleh mengalami segala yang baik di dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada sore hari ini. Kami bersyukur sebab salib-Mu selamanya mulia bagi kami. Engkau yang dari surga datang ke dunia, menyelesaikan amanat Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Yang pada sore hari ini, di hari Jumat ini ya Tuhan, kami merayakan sebagai hari peringatan kematian Tuhan Yesus. Bapa, biarlah pada sore hari ini kembali kami boleh mengingat begitu besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menghargai pengorbanan Yesus bagi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, saat kami bersama-sama akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi dan memberkati, sehingga setiap kami memperoleh berkat rohani untuk bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa penyerahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 3 bagian, yaitu dari Matius 27 ayat 45 sampai 61, dan bagian yang kedua di dalam Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 47, dan bagian yang ketiga Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Namun pada kesempatan sore hari ini saya akan bacakan satu bagian saja, yaitu Matius 27 ayat 45 sampai dengan yang ke-61. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada hari ini seperti yang sudah saya katakan bahwa seluruh dunia
Kita semuanya, khususnya orang percaya, sedang memperingati akan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana peristiwa kematian Tuhan Yesus ini, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada 7 peristiwa penting ya yang mengiringi akan kematian Yesus, seperti yang dikutip di dalam Injil Matius. Peristiwa pertama yaitu adanya gempa bumi. Dan yang kedua, bukit-bukit batu terbelah. Yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka. Yang keempat, banyak orang kudus yang telah meninggal itu bangkit. Dan yang kelima, mereka yang bangkit itu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Dan yang keenam, gempa bumi, serta saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, saat itu kepala pasukan itu menjadi percaya dan berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan yang ketujuh, peristiwa itu disaksikan dari jauh oleh 3 perempuan murid Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan juga Maria ibu dari anak-anak Zebedeus. Yang menarik daripada kematian Yesus ini, saya menyoroti ada 4 orang ya, di mana 4 orang ini cukup menarik perhatian saya, di mana pada saat Tuhan Yesus itu disalibkan, maka di sebelah kiri dan kanannya itu ada penjahat ya. Namun salah satu penjahat itu berkata, jika engkau adalah anak Allah, engkau pasti bisa turun, engkau juga pasti bisa menyelamatkan kami. Ya, tetapi satunya lagi berkata, engkau tidak layak untuk berkata seperti itu. Kalau kita mati dihukum seperti ini, kita ini layak karena kejahatan kita. Tetapi orang ini, orang benar, orang ini tidak didapati kesalahannya. Lalu orang itu berkata kepada Yesus, dengan segala kerendahan hati dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Ya, saat itu penjahat ini berkata kepada Yesus, Yesus, aku orang berdosa, aku orang yang layak masuk ke dalam penghukuman kekal. Tetapi ingatlah akan aku, selamatkanlah aku. Dan Yesus berkata kepada penjahat yang hatinya bertobat ini, dia berkata, hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, kita melihat bahwa 2 orang ini menyaksikan peristiwa yang sama, yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tetapi 2 penjahat ini memiliki sikap yang berbeda. Yang satu tetap di dalam kekerasan hatinya, tetap di dalam kejahatan hatinya. Tetapi yang satu dengan segala kerendahan hati, dia sadar dirinya adalah orang berdosa, dirinya adalah orang yang layak dihukum. Tetapi di detik-detik terakhir kematiannya, dia bertobat. Dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dan endingnya kita tahu bahwa penjahat yang bertobat ini ya, oleh Yesus dikonfirmasi bahwa ketika napasnya sudah habis di bumi, dia telah pindah ke sebuah alam yang baru, alam yang penuh dengan sukacita, yaitu bersama-sama dengan Yesus sendiri di surganya yang kekal. Luar biasa bukan? Melihat peristiwa yang sama, tetapi ada reaksi yang berbeda dan hasilnya tentu juga berbeda. Kemudian orang yang kedua yang saya soroti adalah kepala pasukan. Kalau kita bandingkan kepala pasukan dengan imam kepala, ya, imam kepala itu adalah orang yang memiliki otoritas untuk mengadili Yesus. Dan imam kepala itu berkata bahwa Yesus ini menghujat Allah karena dia berkata dirinya adalah anak Allah. Sedangkan kepala pasukan ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Dia tidak mengerti, tetapi dia melihat tahap demi tahap
di mana Yesus itu dituduh sedemikian rupa, sampai pada endingnya Yesus itu disalib di Bukit Golgota. Ketika Yesus disalib di Bukit Golgota, kepala pasukan ini melihat dengan mata kepala sendiri. Ada gempa bumi, ada gelap gulita, ya. Dan bahkan Yesus ketika disalib, di titik terakhirnya Yesus, ya, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan pada akhirnya Yesus berkata, ya Bapa, ku serahkan nyawaku. Dan dia meninggal dunia. Saudara, kepala pasukan itu melihat, biasanya kalau orang itu disalib, biasanya makin lama orang itu akan makin lemas, makin lama tidak berdaya, dan akhirnya mati karena kehabisan darah, ya, karena disalib di lengan kiri, kanan, dan juga kakinya itu mengucurkan begitu banyak darah, dan orang biasanya lama-lama makin lemas dan mati kehabisan darah. Tetapi Yesus kematiannya bukan karena kehabisan darah. Kematian Yesus karena dia sukarela menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Itu sebabnya di saat terakhir Yesus masih bisa berseru dengan lantang, Bapa, ku serahkan nyawaku. Sudah selesai, dan dia meninggal dunia. Di situ kepala pasukan itu melihat, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan detik itu saya percaya kepala pasukan ini bertobat. Dia mengakui Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia untuk sebuah misi, yaitu misi keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh ironis sekali, imam kepala, orang yang banyak belajar Taurat, tetapi endingnya dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Sebaliknya, kepala pasukan, orang yang tidak terhitung sebagai orang yang diselamatkan, tetapi dengan iman, ya, dengan dia menyaksikan apa yang telah terjadi, di endingnya dia membuka hati dan dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini sekali lagi kita melihat orang yang sama menyaksikan peristiwa yang sama, tetapi memiliki reaksi yang berbeda, dan endingnya tentu saja berbeda. Dari penjahat yang bertobat, kepala pasukan yang bertobat, kita melihat bahwa sikap hidup kita menentukan hasil akhir di dalam kehidupan ini, ya. Kemudian kita melihat lagi orang berikutnya, yaitu Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini adalah termasuk orang yang kaya, dan dia sudah lumayan mengikut Yesus, ya. Dia memiliki sebuah taman yang begitu indah, begitu bagus, dan di taman itu ada kubur yang masih baru, yang mungkin rencananya kalau dia meninggal dia akan dikuburkan di kubur itu. Nah, tetapi ya, ketika Yesus mati di kayu salib, kemudian Yusuf dari Arimatea ini secara khusus diam-diam dia meminta kepada Pilatus untuk bisa menurunkan mayat Yesus dan untuk bisa menguburkan di makam miliknya dia. Ya, dan mungkin akan ada polemik jika mayat Yesus ini dikuburkan di tempat lain. Dan untuk menghindari polemik tersebut, akhirnya Yusuf ini kemudian memiliki rencana ketika Yesus diturunkan dari kayu salib, dan dia kemudian mengafaninya, dan dia kemudian menaruhnya di kubur miliknya dia. Saya pernah berkesempatan ke Israel. Taman itu adalah taman yang begitu indah, begitu sejuk, ya, begitu nyaman orang-orang datang ke sana, dan sepertinya itu bukan seperti kuburan. Ya, kalau kuburan di Indonesia kan kadang-kadang kelihatan, oh itu makam, ya, karena banyak sekali nisan-nisan. Kalau ini taman sangat bagus, sangat indah, sangat sejuk sekali. Tidak kelihatan kalau itu adalah makam, ya. Jadi di sini kita belajar bahwa Yusuf ini dengan kekayaannya,
Dia mempersembahkan yang berharga, yang terbaik kepada Yesus. Luar biasa sekali. Berikutnya adalah Nikodemus. Nikodemus adalah orang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang pernah menjumpai Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, di sini Nikodemus secara diam-diam di waktu malam menjumpai Yesus dan dia berdiskusi bagaimana caranya supaya dia bisa mengalami kelahiran yang baru. Kalau dilihat dari posisi dia sebagai orang Farisi, ya, orang yang memiliki kedudukan penting, tentunya sangat tidak lazim kalau Nikodemus ini percaya kepada Yesus, tetapi dia mengambil keputusan yang berbeda dibanding dengan orang-orang yang lain. Dia percaya Yesus adalah juru selamat. Dia percaya Mesias yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Dan di dalam bagian Alkitab ini, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 39 dikatakan bahwa Nikodemus ini juga datang bersamaan dengan Yusuf dari Arimatea. Kemudian Nikodemus ini juga membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati. Lalu Nikodemus ini secara khusus meminyaki mayat daripada Tuhan Yesus. Dan itu adalah sebuah wujud persembahan kasihnya yang terbaik, yang terbesar yang dia berikan kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Di sini kita bisa melihat Yusuf dari Arimatea maupun Nikodemus adalah orang-orang yang memiliki status sosial yang sangat tinggi. Dan mereka adalah orang-orang yang terpandang. Tetapi mereka tidak malu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah murid Yesus. Sehingga di saat Yesus mati, di situ mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya nama mereka tercatat di Alkitab sebagai orang-orang yang ambil bagian untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di momen memperingati kematian Tuhan Yesus, sekali lagi, sikap apa yang kita ambil, ya? Di dalam kita memandang Yesus Kristus, adakah kita mau mengambil, ya, momen yang sangat penting ini untuk datang kepada Dia dan berkata, Yesus, aku adalah orang berdosa. Yesus, aku butuh keselamatan. Ya, aku butuh kelahiran baru. Aku mau memberikan yang terbaik di dalam hidupku kepada Engkau sebagai Tuhan yang telah terlebih dahulu berbuat baik kepadaku. Biarlah di momen kita memperingati kematian Tuhan Yesus ini, kita sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, ketika kami mungkin memperlakukan Engkau tidak sebagaimana mestinya. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kami, dan kami mau merendahkan hati untuk datang kepada Engkau, Sang Juru Selamat. Dan tolong kami juga untuk memiliki hati seperti Yusuf dari Arimatea, seperti Nikodemus yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa, biarlah kami tidak menjadi orang yang hitung-hitungan dalam mengikut Tuhan, tetapi biarlah kami memiliki hati yang mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini membawa setiap kami untuk terus bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi keselamatan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan dan bagaimana kita boleh terus bersyukur atas karya Tuhan di dalam hidup kita, mari kita naikkan lagu syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Seumur hidup kita hanya kita berikan untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang datang dari Allah Bapa kita, kekuatan yang selalu baru dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk menjadi kehidupan buat setiap kita. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus, biarlah boleh menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah berkat itu boleh menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita akan berjumpa lagi di hari Paskah, yaitu hari Minggu tanggal 12 April jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.